bekas, yaitu koran. Alasan kami memilih koran sebagai bahan baku karya kami karena kita semua tahu bahwa setelah membaca koran, kita tidak mungkin membaca koran tersebut secara berulang kali. Maka oleh karena itu, kita mencegah koran sebagai sampah atau limbah yang menyempitkan lahan. Anggota kelompok saya ada saya sendiri, Imelda Anjani, Lia Rahma, Nabila Najwa, Nabila Wafa Adila, Regina Okta Karina, dan Tarik Agata. Nah, tujuan dari pengolahan hasil karya ini adalah untuk mengurangi limbah sampah koran dengan mendaur ulangnya menjadi sebuah karya yang bernilai estetis dan bernilai jual, serta dapat menjaga keaslian lingkungan. Selain itu, proyek ini juga membangun kesadaran pada diri siswa, terutama pada saya, pentingnya pengolahan terhadap bahan bekas atau sampah anorganik, dan ini juga merupakan aksi atau solusi terhadap adanya sampah di sekitar sekolah. Manfaat dari proyek ini adalah untuk melatih dan menumbuhkan sikap gotong royong selama pembuatan karya, mengasah kreativitas kita dalam menciptakan sebuah karya, dan terakhir meningkatkan kemampuan berpikir kritis, rasa sabar, dan tingkat konsentrasi kami dalam proses pembuatan karya. Alat dan bahannya simpel, yaitu ada gunting, cutter, penggaris, pensil, sapu lidi, dan alat lem tembak. Bahan-bahannya ada lem tembak, lem lilin, lem kertas, koran, dan kardus. Langkah kerja: pertama, cari koran dan kardus bekas. Kedua, gunting sesuai ukuran yang akan dibuat. Kami menggunakan ukuran 25 x 15 cm. Ketiga, aduk koran memanjang sampai habis. Keempat, gunting kardus sesuai bentuk yang akan dibuat, contohnya seperti trapesium atau segi empat. Susun kardus yang telah digunting menjadi sebuah bentuk karya dan kami menyusunnya menjadi bentuk rumah. Jika sudah selesai, tutupi semua permukaan karya dengan kertas koran yang telah dilinting sampai semua permukaannya tertutupi. Letakkan karya di atas duplet dan rekatkan dengan lem. Terakhir, hias sekitar karya dengan berbagai macam hiasan ornamen seperti ayunan, kursi, tong sampah, pohon, dan lain-lain. Ini lampiran rencana yang akan kami buat dalam proyek kali ini berbentuk seperti ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi kita mau nyari media atau bahan baku untuk membuat karya seni budaya. Karakter Rumah JJ. kayak kita cari Kita ke perpus yuk guys. banyak. Guys. Oh my god. Ini ada Berapa lembar Teh Imeng? lumayan banyak. Wow. Ini ada ya guys ya. Ini kita sudah nemukan, kita tinggal nyari. olah. Let's go. Oke guys, jadi kita kan tadi udah ketemu koran. Kita mau nyari kardus. Iya, kelupaan guys, kardusnya belum kita bawa dan dan sekarang kita akan ke kantin karena akan cari kardus. Karena kan di kantin pasti banyak kardus ya, bekas minuman, bekas apapun itu, dan kita akan ke kantin dong. Let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai di kantin mana? Kantin. Aku jajan dulu. Kita mau nanya dulu, Bu, apakah ada kardus bekas? Kalau ini Ya banyak. ini kepakai nggak? Enggak. Nah, boleh aku pinta? Mau. Makasih.
kali ini. Nah, kenapa kita mengambil bahan dasar koran? Karena seperti yang kita telah ketahui bahwa setelah membaca koran, kita tidak mungkin membaca koran tersebut berulang kali. Nah, daripada koran tersebut menjadi menjadi limbah atau menjadi sampah yang memenuhi ruangan, maka kami mengubah koran tersebut menjadi sebuah karya yang bernilai jual dan bernilai estetis. Nah, karya pada proyek kali ini yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan, kami membuat sebuah karya yang kami beri nama Rumah Masa Kecilku Bersama Nenek. Kenapa? Karena sudah kita sangat jarang temui rumah yang vibes-nya itu asri. Karena pada zaman sekarang ini sudah banyak dibangunnya bangunan industri yang membuat polusi di mana-mana dan kurangnya vibes asri di pedesaan. Seperti ini ada sumur di depan rumah yang mana itu adalah ciri khas rumah di pedesaan zaman dulu. Nah sekarang setelah kami kemarin merencanakan pembuatan produk atau karya miniatur ini, di sini kami akan memaparkan bagaimana sih cara membuat sebuah miniatur ini. Yang pertama ada alat dan bahan. Kami menggunakan alat gunting, cutter, pensil, sapu lidi, lem tembak. Dan bahannya ada koran, kardus, lem tembak, dan lilin. Langkah kerja untuk membuat miniatur ini, yang pertama cari koran dan kardus bekas, yang kedua gunting kardus dan koran tersebut sesuai dengan ukuran, dan yang ketiga gulung koran dengan memanjang sampai kebutuhan untuk membuat miniatur rumah dan ornamen-ornamen lain. Yang keempat, setelah itu potong kardus menjadi kubus sebagai alat untuk membuat dinding. Yang kelima, selanjutnya tempelkan gulungan koran ke dinding kardus hingga menutupi kardus yang tadi sudah dibentuk. Yang keenam, potong kembali kardus menjadi bentuk atap rumah, lalu tempelkan kembali gulungan koran hingga menutupi kardus. Yang ketujuh, pasangkan dinding rumah dan bagian atap hingga menjadi rumah. Pasang juga jendela dan pintu rumah. Yang kedelapan, kemudian buat juga jemuran pagar sumur dari gulungan koran. Yang kesembilan, potongan duplet sesuai dengan keinginan, lalu lapis dengan koran. Yang kesepuluh, tempelkan rumah di atas duplet, lalu pasangkan ornamen-ornamen pendukung lainnya di atas duplet. Mungkin sekian pemaparan hasil karya dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah kami lakukan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.